Everyday blessing, berkat setiap hari, God's eternal plan, rencana kekal Allah, Efesus 3 ayat 10 dan 11. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita bertanya, apakah hidupku benar-benar berarti? Di tengah rutinitas pergumulan dan ketidakpastian, kita mudah merasa kecil dan tidak penting. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya bukanlah kebetulan. Kita ada di dalam rencana kekal Allah, dan melalui hidup kita, hikmat-Nya dinyatakan kepada dunia, bahkan kepada alam rohani. Surat Efesus 3 ayat 10 dan 11 menyatakan bahwa Allah memakai jemaat, orang-orang percaya, sebagai sarana untuk menyatakan pelbagai ragam hikmat-Nya. Hikmat Allah itu bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, menunjuk pada alam rohani. Ini berarti hidup kita memiliki makna rohani yang jauh lebih besar dari yang kita lihat. Setiap ketaatan, kasih, dan kesetiaan kita kepada Kristus sedang mengambil bagian dalam rencana Allah yang kekal. Semua ini bukan rencana dadakan, melainkan maksud kekal Allah yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Di zaman sekarang, ketika banyak orang hidup tanpa arah dan tujuan, firman ini meneguhkan bahwa identitas dan panggilan kita bersumber dari rencana Allah yang tidak pernah gagal. Ayat peneguhan, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Amsal 19 ayat 21. Rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Ada sebuah ilustrasi tentang sebuah permadani besar yang sedang ditenun. Dari sisi belakang, kita hanya melihat benang-benang kusut dan tidak beraturan. Namun dari sisi depan, terlihat gambar indah yang utuh. Demikian pula hidup kita. Apa yang tampak tidak masuk akal hari ini, sedang dirajut Allah menjadi bagian dari rancangan kekalnya. Ada sebuah kutipan tokoh Kristen. Allah tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Bahkan penderitaan orang percaya pun berada dalam rencananya yang mulia. John Stott. Surat Efesus 3 ayat 10 dan 11 mengajak kita untuk hidup dengan perspektif kekal. Hidup kita berarti bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita berada di dalam rencana Allah yang kekal di dalam Kristus. Misi kita hari ini, mari menjalani setiap hari dengan kesadaran bahwa hidup kita sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan hikmat-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena hidup kami ada dalam rencana-Mu yang kekal. Tolong kami agar tidak hidup sembarangan, tetapi setia berjalan di dalam kehendak-Mu. Ajari kami melihat hidup dari sudut pandang-Mu dan menjadi alat untuk menyatakan hikmat-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.